Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai materi, perkenankan kami untuk mengenalkan kampus tercinta kami, Institut Teknologi Sumatera, atau biasa disebut ITERA. ITERA sendiri terletak di Jalan Terusan Raya Cudu, Waihui, Lampung Selatan. Demikian video profil singkat dari kampus kami. Selanjutnya akan masuk ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran KKN Daring Institut Teknologi Sumatera tahun 2021, kelompok 118. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang mitigasi bencana longsor. Jadi sebenarnya longsor itu apa sih? Nah, longsor itu, tanah longsor boleh disebut juga dengan gerakan tanah, yang didefinisikan sebagai massa tanah atau material campuran lempung, kerikil, pasir, rakal, bahkan bongkah yang bergerak sepanjang lereng atau keluar menjauhi lereng karena faktor gravitasi bumi. Nah, sebagai analogi, bidang miring yang kita perhatikan saat ini merupakan representasi dari suatu lereng dan titik-titiknya merupakan material dari longsor. Nah, ketika turun hujan dan material longsornya jenuh air, maka daya tahan kekuatannya akan berkurang, dan ketika didorong oleh gaya gravitasi, material longsor ini akan jatuh dan terjadilah longsor. Kemudian kita akan membahas tentang posisi geografis Indonesia. Nah, kita semua tahu bahwa Indonesia ini terletak pada garis khatulistiwa. Oleh karena itu, Indonesia hanya memiliki dua iklim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan merupakan salah satu faktor paling besar terjadinya longsor. Kita masuk proses terjadinya longsor. Yang pertama itu ada resapan air pada batuan. Nah, ketika hujan, air akan mengisi rongga batuan, sehingga akan membuat perubahan pada tekstur batuan tersebut. Nah, lama-kelamaan batuan tersebut akan mengalami pelapukan sehingga kekerasannya pun akan menjadi berkurang. Kemudian kita masuk ke penyebab terjadinya longsor. Jadi penyebab terjadinya longsor itu pada dasarnya ada dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Untuk yang pertama, faktor alam. Pertama itu ada bekas longsoran lama. Nah, di bekas longsoran lama ini akan sangat rawan terjadi longsoran berikutnya. Kemudian bidang diskontinuitas. Bidang diskontinuitas ini berarti adanya ketidakselarasan pada suatu lereng. Kemudian ada kemiringan lereng. Semakin terjal suatu lereng, maka akan semakin besar kemungkinan lereng tersebut mengalami longsor. Kemudian ada kondisi tanah, struktur geologi, kondisi batuan, litologi batuan, curah hujan, kandungan air pada pori tanah, pengikisan tanah atau erosi, getaran yang diakibatkan oleh gempa bumi, susutnya permukaan air. Kemudian kita masuk ke faktor kedua, yaitu faktor manusia. Yakni penggundulan hutan, pemotongan tebing, kegiatan industri, tata kelola lahan pertanian, sistem drainase yang buruk, pemompaan air tanah, daerah pembuangan sampah, kegiatan perikanan, kemudian penimbunan material, dan beban tambahan pada lereng. Kita masuk pada jenis-jenis longsor. Nah, jenis-jenis longsor itu ada tiga. Yang pertama itu ada slide, ada fall atau jatuhan, dan ada flow atau aliran. Untuk jenis longsor typical slide itu ada tiga macam. Yang pertama ada rotation slide, translation slide, dan block slide. Kita masuk ke rotation slide. Rotation slide adalah bergeraknya massa tanah atau batuan pada bidang gelincir yang berbentuk cekungan ke atas. Nah, jadi di rotation slide ini longsorannya akan membentuk suatu cekungan. Kemudian kita masuk ke translation slide. Translation slide adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir yang berbentuk datar.
bedanya dengan rotation slide adalah bidang gelincirnya. Kalau rotation slide tadi berbentuk cekungan, sedangkan translation slide itu berbentuknya rata. Kemudian block slide hampir sama dengan translation slide, akan tetapi perbedaannya terletak pada material longsornya. Kalau pada block slide, material longsornya berupa batuan. Kita masuk ke jenis fall atau jatuhan. Longsor pada jenis ini berupa jatuhan dari suatu batuan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi, pelapukan mekanik, dan keberadaan air pada batuan. Jadi yang jatuh di sini itu benar-benar batunya gitu. Kemudian kita masuk ke jenis flow. Nah, jenis flow ini atau aliran ini terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama tuh ada earth flow yang berbentuk seperti jam pasir. Pergerakannya memanjang dari material halus atau batuan yang mengandung mineral lempung pada suatu lereng dan membentuk mangkok atau depresi di bagian atas. Nah, di longsor bagian earth flow ini, bagian atasnya itu membentuk depresi seperti mangkok, kemudian ada jalur longsornya, kemudian material longsornya pada bagian bawah akan tersebar luas. Kemudian kita masuk ke creep atau rayapan. Nah, longsor creep atau rayapan ini adalah perpindahan tanah atau batuan pada suatu lereng secara lambat dan stabil. Nah, sebagai contoh, jika teman-teman mengamati suatu tiang listrik pada suatu lereng yang awalnya tegak lurus, lalu kemudian hari teman-teman memperhatikan lagi tiang listriknya, ternyata ada perubahan kemiringan yang searah dengan lerengnya. Nah, kemungkinan besar lereng yang teman amati tersebut telah mengalami longsor jenis rayapan. Kemudian jenis flow berikutnya ada debris flow, adalah bentuk gerakan massa yang cepat di mana campuran tanah, batuan, bahan organik, dan air bergerak seperti bubur yang mengalir pada suatu lereng. Nah, untuk longsor jenis ini terjadi akibat adanya hujan. Nah, hujan di sini bukan untuk menghilangkan kekuatan batuan, sedangkan untuk membawa material longsornya. Jadi hujan di sini akan mengalir terhadap lembah-lembah pada suatu lereng dengan membawa material-material tersebut. Kemudian ada debris avalanche, adalah longsoran es pada lereng yang terjal. Kemudian kita masuk ke tahap mitigasi bencana longsor. Sebelumnya kita harus mencegah longsor itu terjadi. Hal-hal yang perlu kita lakukan adalah pertama kali mengurangi tingkat keterjalan lereng, permukaan maupun air tanah. Kemudian menghindari membangun rumah, fasilitas umum, atau pemukiman di daerah yang rawan terjadinya bencana. Kemudian membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat. Drainase terasering dijaga jangan sampai menjadi jalan meresap air ke dalam tanah. Kemudian melakukan penghijauan dengan tanaman. Nah, melakukan penghijauan ini bertujuan untuk agar air-air yang terkandung pada lereng itu terresap oleh akar-akar vegetasi di atasnya. Kemudian yang kelima, tidak mendirikan bangunan permanen di daerah tebing dan tanah yang tidak stabil. Kemudian saat terjadinya longsor, hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah apabila teman-teman mendengar suara gemuruh, terutama apabila rumah teman-teman di dekat lereng maupun tanah yang rawan longsor, segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsor. Kemudian apabila mendengar suara sirine peringatan longsor, segera evakuasi ke zona evakuasi yang telah ditentukan. Nah, beberapa wilayah di Indonesia telah terpasang sistem peringatan dini longsor. Berikutnya setelah terjadinya longsor. Meskipun longsor sudah terjadi, belum tentu ada pohon ataupun material-material longsor yang lainnya akan menyusul jatuh. Sehingga teman-teman dianjurkan untuk menjauhi area longsor terlebih dahulu. Kemudian hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang masih labil. Kemudian apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasilah longsor susulan dengan cara menjauhi kawasan longsor tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat video pembelajaran mitigasi bencana kali ini. Semoga
kita semua terhindar dari bencana-bencana yang terjadi di Indonesia, terkhususnya bencana longsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.